Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan ta'lim rutin pada malam ini, masih dalam fasal keutamaan zuhud, ya, keutamaan zuhud. Kita awali bersama-sama dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kemarin firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 20, ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan zuhud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina telah dijadikan hiasan, ya. Apa saja sehingga manusia ini suka. Linnasi, untuk manusia, perhiasan. Yang pertama adalah hubbus syahwat, kesenangan syahwat. Yang paling tinggi adalah minan nisa, wanita. Baru urutan kedua al-banin, anak. Kemudian yang ketiga perhiasan, baik berupa emas, perak, ya. Kemudian kuda tunggangan. Khail itu kuda, kendaraan lah yang berharga. Kalau sudah kendaraan, wal an'am, ternak. Kemudian baru wal harth, yaitu ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab,
Sedangkan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Jamaah rahimakumullah, ini telah dijadikan perhiasan, ya, sehingga secara umum manusia berkisar antara itu yang membuat kesenangan itu berupa syahwat terhadap wanita. Makanya bersyukur di dalam Islam diberikan batasan sehingga maksimal istrinya 4, ya. Dan ini tentu menjadi penghalang untuk pintu-pintu dosa, terutama berbuat zina. Makanya silahkan dipakai fasilitas itu. Jangan sampai istrinya 1 tapi a'udzubillahi min dzalik, ada zina. Dalam salah satu sabda Nabi SAW, al-ghina wa zina la yajtami'ani. Kaya dan zina enggak akan ngumpul, dua-duanya tidak akan pernah ngumpul. Namanya zina dengan kaya. Jadi lamun zina mah pasti moal beunghar gitu, enggak akan kaya. Wah, itu ada kaya. Menurut para ulama, killatil barokah. Meskipun harta berlimpah, tapi killatil barokah, berkahnya cuma sedikit. Makanya hindarkan betul, ya, yang namanya zina itu. Tidak akan ngumpul. Aduh, sekarang apa musibah, Pak. Musibah, masa kelas 5 SD udah melahirkan. Satu kelas 5, satu kelas 6. Ya, karena panggulnya masih kecil, sesar. Ya. Anak belum mengerti. Ini kewajiban kita untuk melindungi keluarga kita. Jadi jangan sampai kemudian dengan syahwat ini lalu tidak pada tempatnya. Silahkan salurkan terhadap yang halal, yaitu istri. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasul, apakah memang berpahala ketika mendatangi istri? Kata Nabi, bukankah kalau kamu mendatangi yang tidak halal menjadi dosa? Berarti mendatangi istri itu adalah halal. Ini semua sekedar mengingatkan bahwa bernilai pahala, tidak sekedar kehalalannya, ya. Maka hindarkan dari yang haram, ya, berzina terutama. Al-ghina wa zina la yajtami'ani. Itu. Kaya dan zina tidak bisa kumpul. Tidak bisa bareng-bareng. Itu. Nah, kemudian yang kedua, al-banin, anak. Ini memang setelah kepada wanita, kemudian anak dan perhiasan, ya umumnya seperti itulah. Sehingga dalam hal ini ditegaskan zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga jangan sampai kita menjadi lalai dengan adanya hal tersebut. Justru normalnya begini, Pak, mohon maaf. Semakin bertambah harta, kita harus semakin merdeka.
Ya. Semakin nambah perusahaan, semakin bertambah kekayaan, kita harus lebih merdeka menghamba kepada Allah. Jangan kemudian terhalangi. Karena harta semakin banyak, malah makin susah ke masjid. Justru kalau harta semakin banyak, seharusnya kita semakin mudah dan leluasa untuk pergi ke masjid, untuk tholabul ilmi, untuk ngaji. Itu. Jadi jangan sampai karena ini banyak harta malah terhalangi untuk kebaikan. Ya. Semakin banyak harta, kita semakin merdeka untuk bisa menghamba kepada Allah. Itu. Dari sisi manapun, karena hakikatnya kita kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini mah sekedar fasilitas saja untuk beribadah kepada Allah. Itu fasilitas. Makanya justru heran kalau semakin banyak harta tetapi makin sibuk, makin tidak keburu untuk beribadah. Itu harus semakin merdeka ketika harta itu lebih banyak. Itu. Nah, jadi jangan sampai dilalaikan dengan hal-hal ini, karena ini hanya sekedar kesenangan dunia saja. Sementara wallahu indahu husnul ma'ab, Allah lah tempat kembali. Apalagi kalau kita mengira kalau harta itu dapat mengekalkan kita. Jangan. Alladzi jama'a malau wa wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Disangkanya dengan harta itu bisa mengekalkan. Itu. Kita lihat di ayat yang lain. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kalian terpedaya oleh kehidupan dunia ini, dan janganlah tertipu, ya, benar-benar tertipu. Wala yagurrannakum, di ujung ada nun taukid sakilah, nun bertasdid. Jadi penekanan, ya, nun taukid ini sehingga lupa atau tertipu, ya. Lupa kepada Allah, tertipu dengan kehidupan dunia ini. Makanya bagi orang yang beriman, ketika tidak adanya harta, tidak berarti hilang peluang untuk mendapat keutamaan, ya. Jangan sampai merasa hilang untuk tidak mendapatkan kesempatan, ya, yang derajat yang baik di hadapan Allah. Masih banyak cara yang lain dengan tidak melalui menggunakan harta. Justru jangan sampai dengan harta ini kita menjadi tertipu. Gak boleh. Orang sampai ngumpulkan harta, katanya sampai berapa turunan, 7 turunan nggak akan habis, ya, ratusan miliar, triliunan, ya, dikumpulkan dengan jalan yang haram. Bukan nanti di akhirat saja, sekarang di dunia sudah menyulitkan, apalagi nanti di akhirat. Makanya kalau urusan harta mah dunia ini ada 2 pertanyaannya.
Satu, min aina iktasabahu. Dua, wa bima anfaqahu. Min aina iktasabahu, dari mana mendapatkannya? Apakah dari yang halal? Sudah dapat kita, wa bima anfaqahu, kemanakan kita nafkahkan? Ya, kemanakan? Jadi jangan sampai kita berani untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat hanya gara-gara kita ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau pakai cara-cara yang tidak dibenarkan, apakah itu berbau dengan kemusyrikan, ya, dengan kemusyrikan, sehingga percaya kepada ya yang seperti itulah, pesugihan mungkin, ya, pesugihan, atau mungkin tidak pesugihan tapi caranya yang tidak dihalalkan. Nah, ini hindarkan, jamaah rahimakumullah. Hari harta mah yang penting berkah, betul kan? Nah, yang penting berkah. Diingatkan lagi oleh Allah di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Alhaakum. Nah, di sini alhaakum. Jadi kata kerja, ya, jangan alif lamnya dianggap sebagai tanda isim, ya. Makanya kalau mau diwaso jangan bismillahirrahmanirrahim milhakumut, jangan, tapi harus mi'alhakumut untuk at-takatsur ini. Itu. Alhaakum, telah melalaikan kamu at-takatsur, berlomba-lomba, berbanyak-banyak, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke kubur. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah mati dibawa hartanya, Pak, ke kubur. Orang jahiliyah. Kalau kita kaum muslimin, ya, tidak membawa apapun, ya, tidak membawa apapun. Ketika mati hanya kita berlapis kain kafan, harta semua ditinggalkan, seketika berpindah menjadi tirkah, harta warisan, ya, harta warisan. Makanya yang bisa menghentikan kecintaan terhadap dunia ini adalah kematian. Sudah, hadimil ladzat, memutus kelezatan dengan kematian ini. Gitu. Makanya kenapa kita diperintah oleh Nabi SAW untuk ziarah kubur, supaya kita mengingat kematian, ya. Ini yang dulu hidup dengan gagahnya, dengan mewahnya, hari ini kemana? Ya, sudah berada di lain alam. Kita tuh diingatkan ketika berziarah, ya. Bukan minta kepada ahli kubur, bagaimana mungkin minta? Orang ahli kuburnya juga belum tentu, ya. Apakah dia dalam nikmat ataukah di dalam azab di dalam kuburnya? Justru ketika kita berziarah, selain mendoakan,
kita mengingat akan kematian. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Janganlah demikian, sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui, kemudian kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya, kalau kamu telah mengetahui al-yaqin, dengan yakin. Nama lain dari al-maut itu adalah al-yakin. Karena apa? Kematian itu pasti, Pak. Kematian itu adalah pasti, ya. Jadi yakin, pasti, benar gitu. Kita lihat satu ayat lagi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sekedar lahwun dan laibun. Jadi cuman sekedar permainan saja, ya, dan penghibur saja. Cuma permainan, makanya enggak usah terlalu serius begitu ya. Namanya juga permainan, apalagi sekedar permainan gitu. Persib eleh nggak enak makan, Pak. Nggak enak makan, ke masjid deh semangat, mau ngaji lah eleh Persib. Padahal itu sekedar permainan, dan kita di dunia ini semua juga cuma sekedar permainan. Kenapa harus diseriusi gitu ya? Terlalu serius sekali. Biasa saja. Ini yang harus kita seriuskan justru. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan kampung akhirat itu adalah yang sebenar-benarnya kehidupan, ya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Nah. Makanya kemarin di awal disampaikan, kira-kira kalau sudah termasuk zuhud, untung dan rugi tidak mempengaruhi semangat kita ibadah. Untung ataupun rugi, masalah dunia. Kalau untung semangat, kalau rugi aduh langsung down. Nah, tidak seperti itu. Justru kalau kita zuhud karena tujuannya ibadah, dunianya ini adalah fasilitas, ya, mendapatkan keuntungan, bersyukur, mendapatkan kerugian juga bersabar. Karena ya hakikatnya kita untuk supaya bisa beribadah kepada Allah. Itu. Cuman umumnya, ya, umumnya kalau mendapat kerugian berarti minimal muncul kekecewaan, betul kan? Aduh, sesuatu yang berat untuk diterima itu. Nah, kalau demikian berarti masih sangat tergantung kita. Sehingga lepaskanlah ikatan-ikatan tersebut, ya. Apakah keuntungan, apakah kerugian, maka tidak merubah semangat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal meskipun rugi masih bisa makan, ya kan? Masih bisa makan, padahal rugi gitu. Ya. Tidak karena mengalami kerugian lalu kita tidak bisa makan, tidak. Tetap bisa makan. Itu. Bahkan tidak kurang. Nah, makanya dalam hal ini, ya,
Justru kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sehingga kita harus merasa ketinggalan, itu barangkali ketinggalan. Harus lebih serius merasa ketinggalan itu kalau ketinggalan dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia, ya orang ada bagian-bagiannya, Pak. Ya, ada bagiannya. Memang jatah rizkinya banyak diberikan oleh Allah. Kadang usaha nggak serius tapi bagus, Pak. Ya, rizkinya. Kadang usahanya serius sekali tapi belum juga sampai. Itu kalau bukan bagiannya. Nah, makanya ini diingatkan bahwa kehidupan dunia itu ya cuman lahun wa la'ib. Jadi kita nggak harus terlalu serius, ya. Nah, cuman bukti keseriusannya sejauh mana? Ya, punten ya Pak, punten. Kita sekedar ingin mendapatkan training bisnis sekali pertemuan berapa Pak? Karena di hotel berbintang 5 juta ke atas. Cuman denger orang motivator gitu. Ini tahapannya begini-begini, ya. Dan kita luangkan waktu itu ya, karena merasa penting untuk memperbaiki kehidupan kita. Terus untuk kebutuhan akhirat kita bagaimana? Kadang-kadang tersedia juga di masjid kita berat untuk hadir, ya kan? Padahal itu jelas qiraatul Quran ya akan menjadi penerang di alam kubur, akan menjadi syafaat di hari akhir. Kenapa begitu seriusnya? Itu. Kenapa sangat serius sekali? Ya, padahal itu akan kita tinggalkan saja. Ya. Nah, maka dalam hal ini meskipun kita diperbolehkan untuk seimbang, maksudnya bagaimana? Bahwa ada sebuah hadis meskipun derajatnya diperdebatkan, ya, supaya kita beribadah kepada Allah seakan-akan hidup tinggal sebentar lagi besok meninggal, gitu kan? Itu. Dan kejarlah kehidupan dunia seakan-akan akan hidup selamanya. Tapi tetap kalau kita melihat di dalam Al-Quran, wadduha, kesananya kan walal akhiratu khairul laka minal ulah, ya. Nah, justru harus sedih Pak kalau kita anak belum pandai baca Al-Quran, ya. Hari karena main bola mah di les, ya, bahasa Inggris leskeun sok segala macam les. Ari ngaos teu tiasa punten pisan. Justru harusnya ini yang pokok bagi keluarga muslim. Bagaimana? Ya, dia sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran kitab sucinya, dia harus bisa membacanya. Itu. Bukan tidak boleh, bukan. Silakan ilmu pengetahuan silakan. Ya. Nah, tetapi yang kebutuhan pokok bagi kita sebagai muslim, maka itulah yang diutamakan. Mari kita masuk ke dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan kekhawatiran Rasulullah SAW. An Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain ya'ti bijizyatiha. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Aba Ubadah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ke Bahrain. Jadi Bahrain teh udah dari dulu namanya. Bahrain, dua laut ya. Ya'ti bi jizyatiha, datang dia dengan jizyahnya. Jizyah itu adalah pajak yang dibayar oleh orang luar Islam. Karena kalau memakai konsep di dalam Islam kan tidak ada pajak, yang ada adalah membayar zakat. Itu. Siapa yang bayar jizyah? Bayar jizyah itu adalah orang non muslim di mana mereka dalam keadaan minoritas. Sedikit mereka, maka dia bayar jizyah, bayar pajak. Faqadima bimalin, kemudian dia datang dengan membawa harta minal Bahrain, dari Bahrain. Fasami'atil ansor, kemudian mendengarlah sahabat-sahabat Ansor bikudumi Abi Ubaidah, dengan kedatangan Abi Ubaidah. Fawafau sholatal fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sedang menunaikan sholat fajar. Makanya boleh, mau nyebut sholat fajar boleh, mau nyebut sholat subuh juga boleh. Sholat subuh, sholat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat, ya, menghadap dan melihat mereka, dan kemudian Rasulullah tersenyum. Tabassam itu artinya tersenyum, ya, ketika melihat mereka. Qala, Rasulullah SAW bersabda, "Adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain?" Apakah kalian menyangka bahwasanya Aba Ubaidah datang dengan harta, ya, minal Bahrain, dari Bahrain? Faqalu, maka kemudian mereka menjawab, "Ajal, ya Rasulullah." Faqala abshiru wa amilu ma yassarukum. Fawallahi mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya an tabsutad dunya alaikum. Maka sambutlah kabar baik dan tetaplah kalian berharap untuk mencapai harapanmu, ya, apa yang mudah untuk kalian. Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, mal faqro, bukan fakir, ahsya alaikum, yang aku takutkan, walakinni ahsya, tetapi aku takut kalau antu besatad dunia, ternyata dunianya ini luas, alaikum, bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana, ya, tidak sebagaimana diluaskan kepada orang sebelum kamu. Fatana fasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Muttafaqun alaih. Kemudian kamu berlomba-lomba sehingga berlomba-lomba tersebut bisa membinasakan, ya, merusakkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana telah menjadi sebab kerusakan atas umat terdahulu karena berlomba-lomba dalam urusan dunia. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya bukan khawatir akan fakir, justru khawatir kalau
kaya. Sangat lapang sekali, itu khawatir. Karena ternyata kalau orang fakir lebih banyak dia bersabar, tetapi kalau dengan harta kekayaan kemudian menjadi lalai. Dan sekarang coba aja Pak buktinya. Ya, Bahrain udah kaya apa sekarang? Gedung tertinggi di mana sih? Burj Khalifa di mana? Ya, di Dubai. Bagaimana orang bergelimang dengan harta? Ya, cocokan lagi singa tuh Pak. Mobilnya berlapis emas. Ya, bergelimang. Itu justru yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma untuk orang Arab, untuk umat Nabi, untuk kita semua. Artinya apa? Ya, satu, jangan khawatir dengan kefakiran. Pasti selama kita hidup dicukupi oleh Allah. Yang kedua, justru kita harus ya waspada manakala diberikan keleluasaan, diberikan kelapangan. Ya, jangan sampai membuat kita lalai, apalagi membuat kita ya sayang sekali terhadap harta sehingga tidak mau mengeluarkannya, hak-haknya itu yang tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi maksudnya gini, yang alladzi jama'a malan wa 'addada, orang mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Ini harta dikumpul terus dihitung. Dengan sebab hitungan ini kalau dia pikir keluarkan, dia menjadi takut berkurang hartanya, itu yang nggak boleh. Kalau kita mengumpulkan harta menghitungnya lalu dikeluarkan yang menjadi hak Allah, itu silahkan, memang seharusnya demikian. Ya, jadi jangan keliru memahaminya. Yang nggak boleh itu ngumpulkan harta terus dihitung. Aduh, ini kalau dikeluarkan 2,5%, nanti kurang atuh. Nanti habis atuh. Nah, itu yang seperti itu yang nggak boleh. Justru harus kita hitung. Dan kalau dulu kita melihat para sahabat Nabi SAW, mohon maaf Pak, mengeluarkan zakat itu justru di bulan Sya'ban. Kenapa? Buat bekal orang fakir di bulan Ramadan. Kalau di kita mah rata-rata bayar zakat bulan Ramadan. Justru di bulan Sya'ban. Kenapa? Orang fakir nggak punya bekal di bulan Ramadan. Kalau orang kaya muzaki mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban, orang fakir punya bekal di bulan Ramadan. Saya sudah punya bekal buat saum Ramadan. Meskipun bekerja cuman secukupnya, saya bisa saum Ramadan. Itu seperti itu kalau dulu para sahabat. Tapi kalau di kita mengeluarkannya malah di bulan Ramadan, akhir Ramadan. Bukan tidak boleh, tergantung haulnya. Kalau zakat kita tergantung haulnya. Tetapi kalau dikeluarkan bulan Sya'ban, betapa orang fakir dalam keadaan membutuhkan, dia punya bekal untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bimuradi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.